Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, saya Aurelia Vinkan Manuel Malau dengan NIM 1301622038 Pendidikan Matematika 2022. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang bilangan pi. Selamat menyaksikan. Sebelum kita membahas lebih mendalam tentang bilangan pi, teman-teman tahu tidak apa yang dimaksud dengan bilangan pi? Bilangan pi atau biasa disimbolkan sebagai berikut adalah sebuah konstanta dalam matematika yang merupakan perbandingan antara keliling lingkaran dengan diameternya. Biasanya, bilangan pi kita jumpai dalam materi lingkaran ketika menghitung keliling dan luas lingkaran. Nilai pi yang biasa kita gunakan ada dua, yaitu 3,14 atau 22/7. Tapi, dari manakah asal nilai pi tersebut? Yuk kita cari tahu. Konsep pi telah dikenal sejak zaman dahulu. Keterkaitan masyarakat kuno dengan bentuk-bentuk lingkaran dalam kehidupan sehari-hari membuat mereka memahami konsep pi sebagai perbandingan antara keliling lingkaran dan diameternya. Tanpa disadari, mereka telah menemukan nilai pendekatan untuk pi. Penemuan ini dilakukan melalui observasi dan percobaan dengan alat dan bahan yang sederhana, seperti tali, batang lurus, dan benda berbentuk lingkaran yang ingin mereka ukur, seperti roda, lahan, dan kolam. Namun, nilai yang diperoleh oleh satu orang dengan orang lainnya tentu berbeda, karena alat dan bahan yang digunakan masih sederhana, serta tingkat presisi pengukuran setiap orang bervariasi. Sebagai contoh, pada zaman Mesir kuno sekitar 1600 sebelum Masehi, mereka mendapatkan nilai pi mendekati 3,16. Sementara pada zaman Babilonia, sekitar 2000 sampai 1600 sebelum Masehi, nilai pi yang diperoleh mendekati 3,125. Bagaimana masyarakat dahulu menemukan nilai pi? Mari kita coba. Alat dan bahan yang diperlukan: benang atau pita pengukur, kertas dan pulpen, benda berbentuk lingkaran, dan penggaris. Pertama, kita akan mengukur keliling dari lingkaran dengan cara mengelilingi pita sepanjang sisi dari lingkaran. Setelah sudah, kita dapat menandai sisi ujung dari pita dengan pulpen atau pensil. Selanjutnya, kita dapat mengukur panjang dari keliling lingkaran yang sudah kita tandai tadi menggunakan penggaris. Di sini, kira-kira panjang dari keliling lingkarannya adalah 6,3 cm. Langkah kedua, kita dapat mengukur diameter dari lingkaran dengan cara mengukur panjang sisi lingkaran dari ujung ke ujung yang melewati titik pusat. Lingkaran ini memiliki diameter 2 cm. Langkah ketiga, kita akan mencatat hasil perhitungan yang telah tadi kita lakukan pada tabel berikut. Untuk kelilingnya, tadi kita mendapatkan 6,3 cm. Untuk diameter kita mendapatkan 2 cm. Maka keliling dibagi diameter atau nilai pi-nya adalah 3,15, di mana nilai ini mendekati nilai pi yang seperti kita ketahui sekarang, yaitu 3,14. Untuk benda-benda lainnya, kalian bisa mengukur keliling dan diameternya seperti langkah-langkah sebelumnya. Lalu catat pada tabel dan hitung kembali perbandingan dari keliling dan diameternya. Beberapa ratus tahun kemudian, sekitar 287 sampai 212 sebelum Masehi, seorang matematikawan, fisikawan, dan insinyur terkenal, Archimedes, berhasil melakukan salah satu perhitungan awal untuk mendekati nilai pi yang kita kenal sekarang. Archimedes menggunakan metode geometri untuk menghitung nilai pi dengan cara menghitung keliling poligon yang terdaftar di dalam dan di luar lingkaran. Archimedes mulai dengan segi 6 dan secara bertahap meningkatkan jumlah sisi poligon tersebut hingga mencapai 96 sisi sampai mendekati bentuk lingkaran itu sendiri. Dengan cara ini, ia dapat memberikan batas atas dan batas bawah untuk nilai pi.
Dalam karyanya yang berjudul On the Sphere and Cylinder, Archimedes menunjukkan bahwa nilai pi terletak antara 3,1/7 dan 3,10/71, atau dalam bentuk desimal antara 3,14 dan 3,16. Pendekatan ini memberikan nilai pi yang cukup akurat untuk zamannya dan menjadi salah satu metode pertama yang sistematis untuk menghitung nilai pi. Metode Archimedes ini menjadi dasar bagi banyak pengembangan lebih lanjut dalam matematika dan geometri. Seiring berkembangnya teknologi komputasi dan ilmu matematika, perhitungan nilai pi saat ini telah mencapai tingkat presisi yang sangat tinggi. Contohnya, pada tahun 2019, proyek yang dipimpin oleh tim Jepang berhasil menghitung pi hingga lebih dari 31 triliun digit menggunakan kemampuan komputasi paralel dan superkomputer Fugaku. Simbol pi berasal dari bahasa Yunani. Huruf Yunani pi pertama kali digunakan oleh matematikawan bernama William Jones pada tahun 1706. Ia memilih pi karena huruf ini adalah huruf pertama dari kata Yunani perimetros yang berarti keliling dan peristasis yang berarti lingkaran. Berdasarkan nilai pi 3,14, maka setiap tanggal 14 bulan Maret dijadikan sebagai hari peringatan pi. Biasanya mereka memperingati hari pi dengan membuat kue pie, mengkonsumsi banyak pizza, dan juga membuat perlombaan yang berkaitan dengan pi. Pi sering muncul dalam karya seni, musik, sastra, dan film. Terdapat film berjudul Pi yang disutradarai oleh Darren Aronofsky. Film ini mengeksplorasi obsesi seorang matematikawan dalam menemukan pola tersembunyi di alam semesta menggunakan angka pi. Ada juga novel pada tahun 2001 yang telah dijadikan film pada tahun 2012 berjudul Life of Pi yang ditulis oleh Yann Martel. Buku ini bercerita tentang petualangan seorang anak lelaki di laut dengan seekor harimau yang penuh dengan simbolisme terkait pi dan ketidakterbatasan. Goodbye!